Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua, dengan harapan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan berbahagia, dimudahkan rezeki yang halal dan thayyibah, kemudian mengarungi perjalanan hidup ke depan selalu dalam ridha Allah dan lindungannya, amin ya rabbal alamin. Kembali seperti ini adalah memang memadukan hari lahir atau weton untuk dipasangkan, terlepas dari semua weton mau dipasangkan atau bisa dijodohkan dengan segala macam konsekuensinya. Kemudian hitungan ini memang atas dasar titen-titen, tentu saja perjalanannya menjadi lebih bisa akurat seperti apa yang saya sampaikan, namun mudah-mudahan tidak terbentur kepada sebenarnya ada yang namanya nguri-uri budaya Jawa itu banyak sekali tentang kepada hari yang sebaiknya disingkiri. Mudah-mudahan tidak terbentur kepada masalah itu, tapi yang jelas permintaan saya adalah pertemuan yang sangat bagus dalam uraian, tapi kalau kemudian ada membentur kepada hari yang harus dihindari, sebaiknya ya kadang-kadang bisa menjadi kurang sesuai. Tapi saya anjurkan bahwa saya sudah punya rekamannya tentang hindari dino Jatingarang Nogo Tahun, juga hindari dino Taliwangke. Mudah-mudahan Anda sempatkan melihat itu. Kalau tidak melangsungkan, karena memang sudah ada videonya sebagai satu panduan, memang sengaja saya membuat referensi. Terima kasih. Kemudian yang saya pertemukan untuk kali ini adalah Sabtu Wage dengan Selasa Pahing. Sabtu 9 Wage 4.13, Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9. Maka nilai yang muncul 8 tahun pertama adalah nilai rezeki. Nilai rezeki ini artinya apa? Kemudian sejak awal tentang ekonomi buat keluarga Anda sepertinya tidak ada benturan sama sekali. Jadi langsung dalam perjalanan hidup rumah tangga Anda diawali dengan kemudahan-kemudahan. Juga pesan saya, ketika ada kemudahan ini, tingkatkan seproduktif mungkin usaha Anda, semaksimal mungkin agar yang didapatkan menjadi sangat banyak. Artinya begitu Anda mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dari sisi ekonomi, suatu saat kalau ada kesulitan bisa dijadikan sebagai backup untuk supaya kesulitan itu sendiri tidak ada artinya atau bisa dilampaui dengan baik. Kemudian 8 tahun yang kedua masuk pada nilai lungguh. Jadi terulang kepada tetap kebangkitan ekonomi yang sangat baik, apalagi di sini ada penambahan bahwa lungguh itu berarti tenang, aman, nyaman, kajen, dan kinurmatan. Begitu yang terbaca dalam kode ini. Jadi bangkitkan untuk menjadi luar biasa sepanjang 2 periode yang kurang lebih adalah 8 tahunan 2 kali. Sebab apa? Masuk pada 8 tahun yang ketiga ini nilainya adalah nilai yang punya arti pegat. Pegat itu terpisah, bisa jadi perpisahan dalam bentuk apapun, rezeki pun menjauh, tapi yang biasa terjadi adalah memang rezeki yang sangat sulit, sekaligus kesehatan yang mudah terganggu. Maka dengan pesan saya tadi, dari awal yang punya kebangkitan, Anda usahakan untuk lebih banyak punya investasi, agar di saat kesulitan seperti ini yang notabene nilainya 4, Anda tetap bisa bertahan sambil menunggu masuk pada periode atau 8 tahun yang keempat ini nilai jodoh. Terlepas daripada kekuatannya ada di jodoh, tidak di rezeki, tapi di sisi ekonomi boleh katakan tidak ada kejatuhan. Boleh katakan mulai bangkit meskipun sederhana. Jadi Anda yang punya pertahanan dari awal sampai periode kedua tadi ada kebangkitan, mudah-mudahan sampai di sini Anda tetap masih punya kekuatan ekonomi, bisa dijalankan, bisa dibangkitkan kembali. Nah,
pada ujungnya, pada 8 tahun yang ke-5, masuk kembali pada periode pegat. Memang pegat yang terulang 2 kali ini biasanya membutuhkan kekuatan atau usaha kuat yang secara luar biasa. Di sini bisa jadi artinya petung karena bagaimana mempersiapkan, kemudian bagaimana harus bertahan. Jadi membaca waktu-waktu yang atau saat yang akan datang. Jadi kalau bisa diketahui atas dasar titan seperti ini, mudah-mudahan persiapan yang baik Anda bisa lakukan. Jadi kalau saya ulang dari pertama, Sabtu Wage dengan Selasa Pahing yang notabene 8 tahun pertama adalah rezeki, 8 tahun kedua adalah lungguh, bangkitkan secara luar biasa untuk backup pada 8 tahun yang ketiga notabene pegat yang banyak kesulitan, tapi tetap menjadi kuat pada 8 tahun yang keempat yang nilainya adalah nilai jodoh. Mudah-mudahan di sini tetap punya pertahanan, yang kemudian pada periode yang ke-5 memang kembali pada nilai yang punya arti pegat. Tapi mudah-mudahan dengan persiapan yang baik, mudah-mudahan saja menjadi keluarga yang sangat kuat. Dan selalu saya katakan bahwa dinilai seperti ini, dinilai pegat ini, banyak-banyaklah syukur, sabar, sedekah, biarpun katakanlah kalau sempit, tapi ditambah dengan sholawat, istighfar, dan lain-lain dalam petunjuk agama. Mudah-mudahan hal-hal yang berat seperti ini bisa dipikul atau bisa dilampaui dengan keadaan yang tetap baik-baik saja. Begitu saya sampaikan, saya kira cukup. Kemudian kalau ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus saya berharap Anda subscribe untuk bisa mengcopy pada pertemuan atau informasi yang selanjutnya. Sekarang ini yang dilanjut adalah Sabtu Wage bertemu dengan Rabu Pon. Sabtu 9 Wage 4, kemudian Rabu Pon, Rabu 7, Pon 7, maka yang dimunculkan 8 tahun pertama adalah nilai padu. Sudah sering juga saya sampaikan tentu saja bahwa nilai padu ini dari sisi ekonomi tetap ada pergerakan ekonomis, pergerakan ekonomi tetap ada kuat. Jadi terlepas daripada ada perselisihan tentang pendapat, tapi ekonomi tetap Anda bisa perjuangkan dengan baik, tetap ada kebangkitan, ada kemudahan. Nah, justru pesan saya adalah di nilai padu ini ada kebangkitan ekonomi, Anda jaga baik-baik, karena masuk pada 8 tahun yang kedua adalah nilai pegat. Justru kesulitan yang ada adalah di 8 tahun kedua ini. Yang notabene nilai pegat berarti berpisah, biasanya kesehatan sangat cukup terganggu, kemudian secara ekonomi namanya juga pegat, dicari pun serasa semakin menjauh. Jadi kalau saya katakan bahwa kebangkitan dari awal yang notabene padu tapi ada kebangkitan ekonomi, mudah-mudahan bisa menjadi backup untuk kesulitan di periode yang kedua. Kemudian masuk kepada 8 tahun yang ketiga adalah nilai jodoh. Di sini dominasi adalah pasangan yang serasi, tapi dari sisi ekonomi memang tidak lantas bangkit, tapi tetap bisa diusahakan dan bisa ada pemasukan cukup baik, meskipun cukup sederhana, tapi terbaca cukup tidak ada kesulitan. Apalagi masuk kemudian pada 8 tahun yang keempat, yaitu nilainya adalah gosip. Terlepas daripada nilai gosip itu memang mudah dibicarakan, mudah menjadi nilai atau bahan gunjingan, tapi anggap saja itu tidak menjadi masalah karena tidak mengaruhi dalam perjalanan hidup sendiri. Dan diuntungkan kemudian masuk pada 8 tahun yang kelima adalah nilai rezeki. Jadi disinilah Anda mulai ada kebangkitan yang sangat luar biasa. Dipertimbangkan bahwa ketika usia pernikahan yang sudah cukup matang, ada bangkit ekonomi di saat yang seperti ini, maka bisa jadi Anda mengusahakan secara optimal, mudah-mudahan menjadi sangat kuat dalam ekonomi keluarga Anda. Jadi kalau saya ulang dari awal, misalnya katakanlah 8 tahun pertama nilai padu yang notabene
tetap dinamis perjalanan ekonomi, tetap berjalan maju, tapi tidak dijadikan backup karena masuk kepada 8 tahun yang kedua nilai yang sangat sulit yaitu pegat, tapi mudah-mudahan bisa bertahan karena masuk pada periode yang ketiga adalah nilai jodoh yang tentunya ekonomi mulai berjalan kembali. Begitu juga masuk pada 8 tahun yang keempat tetap ada pergerakan ekonomi dan tertunjang ekonomi secara kuat di 8 tahun yang kelima. Jadi terlepas daripada ada halangan atau sulitnya di 8 tahun yang kedua, tapi secara keseluruhan harusnya menjadi keluarga yang ekonominya sangat kuat. Begitu saya sampaikan, ada kekurangan saya minta maaf. Sekaligus semua uraian tadi dan penjelasan dari awal, kalau ada kekurangan, ada kesalahan, semoga saja kepada kita semua Allah SWT memberikan ampunan dan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.